Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani pemirsa semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Habib, gimana Habib? Kabar Habib? Khair Habib? Khair wa afiyah. Sehat alhamdulillah. Amin. Habib, seperti biasa Habib, kita akan mengupas kalam Mutiara Imam Haddad Habib yang sebelumnya juga udah keren-keren banget kita bahas Habib, dan juga tentang seorang hakikat murid dan guru Habib, dan juga sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Habib? Bismillah, na'am Bang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang hikmah yang ke-30. Nah, di sini mulai tema baru ya. Kan kalau hikmah yang kemarin perihal kesempurnaan murid dan kesempurnaan guru, sebelumnya kesempurnaan berdakwah. Sekarang kita masalah baru sekarang. Bang Denny pernah dengar riya kan? Sifat riya. Apa riya itu kalau bahasa kita ya? Iya, ingin dilihat Habib. Ingin dilihat orang. Pamer. Sifat pamer itu sifatnya nggak bagus, ya kan? Termasuk penyakit hati. Ya, termasuk penyakit hati. Dan itu menghancurkan pahala kebaikan. Oh, itu iya. Sebabnya tuh Habib. Oh iya, banyak sebab penyebab, di antaranya menghancurkan pahala kebaikan. Ketika seorang berbuat baik dan dia pengen dilihat orang lain, pengen disebut-sebut kebaikannya, berarti dia nggak ikhlas kalau bahasa kita kan. Ini lawannya ikhlas nih, riya nih. Ikhlas tuh ya dia nggak peduli orang, yang penting Allah yang tahu. Kalau riya sebaliknya, dia nggak peduli Allah, yang penting orang tahu. Nah, untuk bagaimana Itu asal itu yang sebelumnya kita bahas hamba manusia tuh. Hambanya manusia, betul. Bukannya hamba Allah ya. Hambanya manusia. Dan ini di kalangan mereka, di kalangan ulama tazkiyah wa tarbiyah, itu riya namanya asyirkul khafi. Riya adalah suatu kesyirikan yang tersembunyi. Serem banget. Udah masuk syirik tuh Habib. Nah, makanya begini. Orang sujud sama patung, wah jelas itu. Wah, syirik, itu kafir. Oke. Dia menyembah patung. Patung ya, patung makhluk. Dia menyembah makhluk. Ketika orang sholat, sholat atau baca Quran atau lainnya, yang dia cari adalah penglihatannya si fulan. Entah itu gurunya, entah itu orang tuanya, entah itu mertuanya, entah itu siapanya gitu. Pengen dilihat oleh orang. Berarti seakan-akan dia nggak menyembah Allah, menyembah ini orang nih. Biar ini orang lihat aku. Iya kan? Makanya dia bilang, ini kayak syirik. Hampir sama kayak orang yang sujud sama patung tadi. Hanya saja ini syirik yang tersembunyi. Batin ya. Iya, betul. Kalau itu kan biasanya orang udah sujud sama patung udah zohir. Udah jelas ya. Akhirnya kafir itu kan. Kalau ini kesyirikan juga, tapi kesyirikan yang tersembunyi. Makanya bahaya riya itu. La ilaha illallah. Itu banyak dari hadis yang Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya ketika Allah Ta'ala lihat hambanya riya, langsung itu dilempar amal itu deh buat inti, nggak perlu untuk amal yang nggak ikhlas, kata Allah Ta'ala. Dalam hadis juga kan ada seorang ma'ruf itu, ada seorang yang bersedekah banyak di dunia, pas di akhirat dia, mana pahala sedekah nih? Nggak ada sama sekali. Dikomplain akhirnya, ya Allah, mana pahala sedekah nih? Maka Allah menjawab, engkau tidak bersedekah untukku, engkau bersedekah hanya untuk dikatakan engkau adalah orang dermawan, dan sungguh telah dikatakan. Sudah, pahalanya sudah diambil di dunia. Nanti kan targetnya apa? Biar dibilang orang dermawan. Dan memang orang pada bilang itu dermawan, ya sudah, kelar pahalanya. Aduh, gitu. Rugi banget. Itu mending hilang harta. Ada orang hilang nyawa berjihad fisabilillah sampai terbunuh, ya kan, mati syahid nih ceritanya nih. Pas di akhirat digolongin bukan sama orang mati syahid. Komplain dia, kenapa ya nggak sama mereka tuh orang-orang yang mati syahid, langsung surga gitu, pahala gede, ini kagak. Dia maju, ya Allah, kenapa ini, mana pahala syahadahku? Katanya, engkau hadir, kata Allah bilang, engkau hanyalah hadir peperangan biar dikatakan engkau seorang pemberani, biar title syahid senantiasa disanding oleh namamu. Dan benar itu terjadi. Ketika engkau di perang, orang bilang, oh berani banget, sampai akhirnya orang bilang, wah syahid. Ya sudah, pahalanya sudah diambil di dunia. Hah? Jadi gimana? Nggak ada. Ya udah diambil kok pahalanya. Itu kan nanti cari. Ya udah, dapat udah. Engkau nggak mencari ridhoku, kata Allah Ta'ala. Hada ajib. Berkata Ibn Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun qa'imah wa ruhuha sirrul ikhlas fiha. Amal-amal itu bagaikan
gambaran, jasad. Dan ruhnya adalah keikhlasan. Amal tanpa ikhlas bagikan jasad tanpa ruh. Bebat. Yang kerennya begini Bang Denny. Syuf. Amal itu kayak angka 0 katanya. 0. Sebanyak-banyak inti beramal berarti banyak nolnya. Salat 1000 rakaat 0, 0, 0. Tapi puasa 0, 0, 0, banyak 0 semua. Selagi 0 toh bakal jadi berapa itu? Jadi 0. Jadi 0 tetap. Dan ikhlas adalah satu angka di depan 0 itu semua. Allah. Baru ketahuan. Jadi berapa 0 nih? Ada 6 nolnya. Berapa? Ya 0. Coba tambah angka 1 di depannya. Jadi berapa? 1.000.000 langsung. Karena berkat angka 1 depan itu. Angka 1 depan itu adalah keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan, ya 0 semua. Selagi nggak ada ikhlas berarti 0 semua nih. Ya, timbulkanlah keikhlasan dengan menimbulkan angka 1 di depannya. Baru ketahuan tuh. Entah itu 1000, 100, 1.000.000, 1 M, gitu. Kalau nggak ada angka depan itu 0 semua. Ya kayak kata sebenarnya awal masih 0 deh, kurang ikhlas ya. Iya, kurang ikhlas berarti 0 semua. 0, 0, aduh ya Allah. Ya Allah, benar ikhlas. Amin. Memang ikhlas itu luar biasa. Keikhlasan kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, sirrun min asrari, rahasia aku kata Allah Ta'ala. Yang nggak aku kasih kecuali kepada mereka orang yang aku cintai. Makanya kalau orang bisa ikhlas itu berarti nikmat, berarti Allah mencintainya. Nah, di sini yang Haddad bahas. Jadi kan itu ikhlas tuh, lawannya kan riya ya. Wah, riya ini na'udzubillah min dzalik. Bisa diartikan sifat pengen diketahui orang atau sifat pamer. Kadang-kadang Bang Denny, riya itu khafi, terus sembunyi. Kita kira nggak ada, tahu-taunya ada. Bisa itu. Nah, makanya katanya gini. Ini banyak dibahas Imam Ghazali dalam Ihya sama juga Minhajul Abidin. Ya jelas lah kalau orang sholat biar dilihat oleh fulan, itu jelas banget riaknya kan. Oke. Kadang-kadang enggak. Dia sholat di kamar sendirian. Sholat di kamar sendirian. Tamam. Pas dan nggak ada orang tahu. Gitu. Suatu hari ada temannya mengetahui amalnya itu. Wah, masya Allah, fulan sholat, masya Allah, sholat terus malam-malam. Gitu. Nah, akhirnya temannya itu nyebut-nyebut, wah fulan ini masya Allah nih, sholat tiap malam gini. Nah, dia ada sedikit rasa senang di hatinya. Oh, alhamdulillah ketahuan sama orang nih. Tandanya berarti riya tuh nanti sendirian di kamar. Awalnya sebenarnya mau ikhlas gitu. Betul. Tapi karena ada ketahuan. Akhirnya girang gara-gara ketahuan. Nah, tanda berarti ikhlas. Ikhlas nggak ada dari kemarin emang. Bahkan bukan cuma itu. Bahkan dibilang ketika engkau beramal dengan amal yang nggak ada yang tahu sama sekali ya. Cuma Allah yang tahu. Ketika engkau mendengar keutamaan amal tertentu, ya amal yang inti itu, inti kayak girang gitu. Wah, alhamdulillah, ini sudah ngamalin. Itu tanda juga. Aduh. Kita bilang, wah itu susah banget. Tipis banget itu. Makanya, berarti gimana caranya ikhlas ini? Ya susah, emang susah ikhlas itu kan. Iya, kadang-kadang kita beramal aja harus ada iming-imingnya gitu kan. Ini tingkat keikhlasan tingkat orang-orang yang khusus, yang khawas. Iya. Ya kalau gitu insya Allah yang penting kita mengharapkan keridhaan Allah deh. Udah. Iya benar. Keridhaan apa? Kayak puasa kan, puasa asuh ya. Iya. Kan harus tahu juga nih apaan nih. Oh dapet dia ketahuan. Diapunin dosa. Oh ya deh puasa. Kayak gitu pasti tipis tuh Pak. Nah itu oke lah. Ketika orang beribadah demi mendapatkan ganjaran atau demi dihindari oleh siksaan, oke, itu bisa nggak apa-apa. Karena memang di Al-Quran banyak dan juga di ahadits banyak menganjurkan kita seperti itu. Tapi tingkat yang lebih tingginya lagi lebih ada. Ketika dia beribadah bukan demi mendapatkan ganjaran ataupun takut daripada neraka. Kagak. Yang aku inginkan adalah engkau, adalah Allahnya, bukan pahalanya. Enggak, anda mau nyanti. Namanya Allah, bukan pahalanya. Yang anda takuti Allah, bukan nerakanya. Itu keren tuh. Ajib Bang Denny. Nah, ala kulli hal. Di sini yang Haddad nyebutin tanda yang halus dari suatu riya yang ada di hati yang tersembunyi. Di antara tandanya begini kata yang Haddad. Bismillah kita baca deh. Wagara. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Man ahab
ahabba ayyu sofa bima laisa indahu minal khair wa kariya ayyu zakara bima fihi minas sar fa lam annahu mura'in. Baik, beliau berkata, man ahabba, barang siapa yang senang, an yusofa, untuk disifatkan dia, bima laisa indahu, dengan apa-apa yang dia tidak miliki sebenarnya, minal khair, dari kebaikan. Ya, orang mujinya dengan pujian yang sebenarnya itu sifat gak ada sama dia, tapi dia girang aja. Gitu. Tapi yang lebih gharib lagi, aneh lagi, wa kariha an yudhkara bima fihi minasyarr, dan dia nggak demen kalau disebutkan kejelekannya, walaupun itu kejelekan nyata, dia bener ada kejelekan pada dirinya. Fa'ala, maka ketahuilah bahwasanya dia itu mura'in, seorang yang mempunyai sifat riya. Oke, di sini ada dua tanda Bang Dini. Pertama, ketika orang mensifatkan dirinya dengan kebaikan, ya kan? Dia tahu. Nah, padahal sifat kebaikan ini dia nggak miliki. Aneh nggak punya sifat ini. Wah, ini Masya Allah, ini tiap hari sedekah. Contohnya gitu. Aneh tahu diri, aneh nggak sedekah tiap hari. Iya. Semestinya gimana? Semestinya anak kesel sama nih orang. Ini gimana sih orang? Ngapain muji-muji yang tapi nggak hakikat gitu. Tapi ini kagak, malah girang malahan. Kan aneh kan ya. Iya. Girang disifatkan dengan kebaikan yang tidak ada. Dan dia kesel kalau disifatkan dengan keburukan yang ada. Orang nyaci dia, contohnya. Ente nih begini-gini. Dia tahu itu keburukan ada sama aneh. Semestinya apa ya? Semestinya, ya, iya betul, itu emang nyata ada pada saya. Dan semoga Allah Ta'ala merubah ini. Semestinya gitu. Dia nggak malah kesel. Iya, malah kesel. Padahal itu nyata loh. Padahal itu keburukan itu ada pada dirinya. Nah, bila mana ada orang kayak gitu, maka ini adalah tanda dari sifat riya yang tersembunyi di hatinya. Tahu. Jadi kalau dia dipuji sedangkan nggak ada sifat dirinya, dan juga kejahatan yang dia ini tuh benar-benar tuh Pak. Benar-benar riya itu benar. Ajib ya. Jadi ada dua sifat nih. Sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik sebenarnya dia nggak miliki. Sifat buruk yang sebenarnya dia miliki. Ketika ada orang menyebutnya, semestinya kebalik nih. Sifat baik yang dia tidak miliki, ketika ada orang menyebutnya, semestinya dia jengkel. Ya enggak? Dan sifat buruk yang sebenarnya ada sama dia, ketika orang menyebutkannya, semestinya dia senang itu sebagai nasihat. Malah kebalik. Yang didemen yang ini kesel. Dia demen dipuji dengan sifat yang tidak ada sama dia dari kebaikan. Dan dia nggak demen untuk disebutkan sifat kejahatan yang nyata ada pada dirinya. Nah, kalau kebalik berarti ada yang konslet nih, berarti nih ada konsletnya di hatinya. Ada apa itu? Ada riya berarti. Tahu. Gitu Bang Denny. Nah, itulah mungkin hikmah pada hari ini. Kan kalau kita pikir riya, mana riyanya? Nah, iya kan? Apa katanya riya ini? Betul, dua ini perkara yang tidak baik, betul. Tapi kok bisa nyambung ke riya ya? Nah, benar. Ketika orang girang dengan sifat yang tidak ada pada dirinya, otomatis, wah, berarti dia girang. Ini orang baik nih berarti. Tenang. Gara-gara amal-amalnya yang walaupun itu amal nggak ada pada dirinya sebenarnya. Amal bayangan. Amal bayangannya dia bangga-banggain, padahal nggak ada. Itu tanda riya yang luar biasa. Kalau aja amal bayangan dia girang, apalagi amal yang nyata. Ya enggak? Tahu. Dia girang aja tuh udah kayak riya gitu. Itu dia makanya, ketika dia girang, dia puji dengan suatu kebaikan. Kalau seandainya ini kebaikan emang nyata sama dia, semestinya dia nggak girang. Itu kan tanda riya sebenarnya. Apalagi kalau kebaikannya nggak ada. Iya kan? Ajib banget. Makanya hubungannya ke riya. Ke riya. Lah, jadi gimana dong? Ini bingung. Kalau seandainya kebaikannya nyata, boleh nggak kita girang? Nggak boleh juga. Nah, ini gini Bang Denny, gimana solusinya? Girang silahkan, nggak apa-apa. Tapi begini caranya. Girang atas bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala untukku. Itu bagus. Alhamdulillah Allah ngasih taufik. Oh, ini yang sedekah kemarin yang sekian contohnya. Wah, girang nih, alhamdulillah. Nah, ntar dulu, girangnya kenapa?
Kalau girang, oh alhamdulillah tenar sekarang nih, viral. Wah itu bahaya, itu riya itu. Itu yang kita nggak mau. Tapi kalau girang, alhamdulillah itu semua adalah karunia Allah. Nikmat dari Allah. Allah Ta'ala ngizinin aneh. Perantara untuk menyampaikan harta orang. Dapat pahala. Nah kalau girang kayak gitu, silahkan. Jadi pahala malahan. Syuhudul man, artinya kita mengembalikan jasa kepada Allah. Begini Bang Denny. Ketika ada orang memujimu, tamam. Cara nangkisnya gimana? Gampang cara nangkisnya. Saksikanlah pujian itu adalah keindahan Allah yang tercerminkan pada diriku, bukannya punya aku. Akunya kaca. Wow, terang banget tuh, keren banget. Kaca yang bagus, bukan patulannya yang bagus. Jadi kan, si kaca manturin bunga. Kita lihat bunga di kaca. Wow, keren banget bunganya. Yang keren bunganya apa kacanya? Bunganya. Begitu pula. Itu maksudnya gitu. Fahami ketika orang memuji kita, sebenarnya mereka memuji keindahan Allah yang tercerminkan pada diri kita, bukannya memuji diri kita. Nah, dengan itu bisa ditangkis negatif-negatif daripada pujian. Sebenarnya hakikatnya semua harus dibalik lagi ke Allah, Bib. Kalau dari awal sampai akhir kalau dilihatin, Bib. Emang hakikatnya begitu semua minallah wa ilallah, dari Allah dan kepada Allah. Gitu. Tapi mahaminnya itu yang susah, Bib. Gimana caranya? Makanya banyak banget ini. Mahamin susah, ada lagi praktek ini. Insya Allah ya kita berdoa semoga bisa dimudahkan, insya Allah. Ajib banget, Bib. Baik, Bib, makasih banyak nih, Bib, juga atas pembahasan, juga atas ininya, Bib, apa sih ilmunya, Bib, dan juga Anda juga jadi ngerti lagi, Bib. Anda taunya ria biasanya cuma amal dilihat aja gitu doang, kadang-kadang orang sedekah kan pengen diumumin di masjid gitu kan. Tapi ternyata ini bahkan kita dipuji pun ada kegirangan tuh, udah ini, Bib. Tanda ria. Masya Allah. Tergantung tadi ya, girangnya gara-gara apa ya. Tanda ria emang. Baik, Bib. Dan juga makasih banyak juga, Bib, atas pemirsa yang telah menyaksikan program acara Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus program Kata Mutiara bersama Al-Habib Ahmad Mujtaba dan saya Muhammad Denny. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.